PGSD Universitas Lampung. Di sini saya ingin membuat video mengenai materi pendidikan inklusif, yaitu hak anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya, kepada dosen pengampu pendidikan inklusif, Ibu Dr. Sowia MPD dan Bapak Dr. Rizal Perdana MPD, saya mengucapkan banyak terima kasih atas ilmunya, bimbingan, dan saran selama 1 semester ini. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan inklusif. Alasan saya mengambil judul hak anak berkebutuhan khusus adalah karena di zaman seperti ini banyak orang yang tidak respect pada anak berkebutuhan khusus. Untuk itu saya membahas hak anak berkebutuhan khusus agar masyarakat tahu apa saja hak anak berkebutuhan khusus yang harus dipenuhi. Tentunya tujuannya tidak lain untuk mensejahterakan anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Sebelum kita lanjut membahas materi mengenai hak anak berkebutuhan khusus, di sini saya akan menyampaikan apa itu anak berkebutuhan khusus. Jadi, pengertian anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Sedangkan pengertian hak anak berkebutuhan khusus adalah hak yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa adanya diskriminasi atau membandingkan dengan anak reguler pada umumnya. Hak dapat berupa memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara dan serta keluarga dan masyarakat. Untuk membicarakan sebuah hak, tentu kita memiliki dasar hukum yang jelas dan peraturan yang jelas dari pemerintah. Nah, di sini ada 3 aturan dari pemerintah atau undang-undang yang menjelaskan tentang hak-hak anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Lalu dasar hukum yang kedua adalah Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang isinya warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan inklusif. Kemudian dasar hukum yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang mencantumkan hak-hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas mempunyai hak memperoleh pendidikan inklusif untuk mengakses pembelajaran bermutu di seluruh tingkatan dan jenis fasilitas pendidikan. Untuk hak anak berkebutuhan khusus sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hak anak berkebutuhan khusus di lingkungan pendidikan, hak anak berkebutuhan khusus di lingkungan keluarga, dan hak anak berkebutuhan khusus di lingkungan masyarakat. Nah, untuk membahas lebih jelasnya, mari kita simak video yang berikut ini. Yang pertama adalah hak anak berkebutuhan khusus di lingkungan pendidikan. Nah, hak yang pertama yaitu mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya oleh dan dididik oleh pendidik yang memiliki agama yang sama. Lalu yang kedua, memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan kecerdasan yang dimiliki. Lalu yang ketiga, memperoleh bantuan fasilitas belajar seperti beasiswa dan lain-lain. Yang keempat, diterima di sekolah umum maupun kejuruan. Yang kelima, mendapatkan layanan pembelajaran dan penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Dan yang terakhir adalah memperoleh jaminan hukum yang sama seperti anak pada umumnya. Kemudian hak anak berkebutuhan khusus di lingkungan keluarga yang pertama adalah hak untuk disayangi dan diperhatikan
diperhatikan sepenuh hati. Lalu yang kedua, hak untuk mendapatkan fasilitas yang sama dengan anak reguler lainnya. Lalu yang ketiga, hak untuk tidak dibandingkan dengan anak reguler atau didiskriminasikan. Dan yang keempat adalah hak untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan di rumah. Nah, yang terakhir ini adalah hak anak berkebutuhan khusus di lingkungan masyarakat. Hak yang pertama adalah memperoleh pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan kesejahteraan yang sama dengan anak pada umumnya. Yang kedua, berhak memperoleh perlindungan diri atas kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan. Yang ketiga, berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Dan yang terakhir, berhak untuk menentang diskriminasi atau membandingkan dengan anak reguler lainnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Di sini saya memiliki sedikit saran. Sebagai manusia yang terlahir dengan keadaan sempurna, kita harus bersyukur dan tidak boleh mengejek orang yang mempunyai kebutuhan khusus atau disabilitas. Jangan pernah mendiskriminasi orang berkebutuhan khusus dengan orang reguler pada umumnya. Di mata Tuhan, kita adalah manusia biasa, manusia yang sama. Untuk itu, mari kita wujudkan hak-hak anak berkebutuhan khusus demi kesejahteraan anak berkebutuhan khusus. Nah, mungkin cukup sekian video yang dapat saya tampilkan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sampai jumpa.